Shalom. Senang rasanya bisa belajar bersama-sama saudara di dalam program Bible Study online CK7 ini, di mana kita semakin hari semakin mengenal isi hati Tuhan, lalu kita juga serupa dengan gambaran Kristus. Karena dengan mempelajari Alkitab ini saudara, ini adalah firman Tuhan sendiri dan itu Tuhan sendiri. Nah, kalau kita punya kerinduan belajar bersama, mengenal Allah lebih dalam lagi, maka Allah sangat disukakan. Dan Tuhan pasti akan membukakan rahasia-rahasia tentang kehidupan rohani seperti apa yang Tuhan ingin lakukan bagi anak-anaknya. Nah, hari ini kita akan masuk kepada hakim yang baru, ya, yaitu Simson. Siapa yang gak pernah dengar kata Simson ya saudara? Ini orang besar sebenarnya. Ya. Ini pilihan Allah, nazir Allah. Ya. Kita akan belajar mulai dari masa-masa kelahirannya, masa-masa pemilihan Allah kepada Simson. Mengapa Simson dijadikan pahlawan dan orang yang terdaftar sebagai hakim-hakim di dalam kitab suci kita ini. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan di pasal yang ke-13 ini saudara, mari kita minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, supaya kita betul-betul mengerti apa yang dikehendaknya untuk kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu selalu baru. Setiap hari kami nikmati, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau yang memilih kami, Kau yang menetapkan kami menjadi umat pilihan-Mu. Syukur kepadamu Tuhan, syukur kepadamu Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Yesus, terima kasih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu
atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Tuhan Yesus, yang memilih, yang menetapkan menjadi umat dan alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri.
Benar Tuhan, Engkau yang menetapkan dan memilih kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Namun kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan menuntun, memimpin hidup kami. Sebab kami sadar kami terbatas. Kami tidak sanggup melakukannya sendiri. Oleh sebab itu kami perlu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Sertai kami. Tunjukkan jalan-jalan yang harus kami tempuh. Supaya pemilihan-Mu atas kami tidak sia-sia. Tidak kami sia-siakan. Namun kami pergunakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Roh Kudus terangi hati kami. Urapi kami. Supaya kami mengerti isi hati Tuhan. Dan kami bukan hanya cakap belajar. Tapi kami pandai, terampil dan setia melakukan seluruh perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, kita akan membaca beberapa ayat dari Hakim-Hakim pasal 13, saudara. Kita akan mulai dari kehidupan Simson saat dia lahir. Sebelum nanti melewati masa-masa yang sangat krusial baginya. Sebelum dia nanti dipakai Tuhan menjadi pahlawan bagi orang Israel. Walaupun tragis matinya. Tapi mari kita mulai dari sisi kelahiran Simson terlebih dahulu. Hakim-Hakim pasal 13, Alkitab kita Perjanjian Lama halaman sekitar 277. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu saudara. Demikian firman Tuhan. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Nah, dari satu ayat ini saja kita bisa diingatkan kembali bagaimana karakter Israel setelah Yosua mati. Sebelum nanti ada nabi besar Samuel yang dipakai Tuhan menjadi nabi bagi Israel. Nah, kehidupan orang Israel itu turun naik saudara. Ya, kita belajar dari hakim-hakim awal itu ya. Bagaimana Allah mengizinkan orang Kanaan menindas orang Israel. Karena apa? Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Penindasan Kanaan terhadap Israel membuat orang Israel itu menderita luar biasa. Mereka teriak-teriak pada Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni kami bertobat. Tuhan kirimkan Deborah. Begitu Deborah memerintah, Israel dipulihkan, diberkati. Mereka lupa Tuhan lagi, melakukan apa yang jahat. Tuhan marah lalu dikirim orang Filistin untuk menindas Israel. Penindasannya membuat Israel morat-marit kehidupannya. Teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan kirimkan Gideon. Filistin dikalahkan, Israel dilepaskan dari penindasan. Diberkati, makmur lagi, lupa Tuhan lagi, melakukan apa yang jahat. Tuhan murka, Tuhan marah, dikirimlah orang Amon pada waktu itu. Menindas orang Israel lagi. Habis semua kehidupan Israel, sangat menderita. Teriak sama Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dikirimkan Yefta yang kemarin kita pelajari. Giliran Yefta sudah selesai mati, saudara. Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Filistin kembali lagi. Tuhan pakai Filistin lagi, saudara. Untuk menindas bangsa Israel. Nah, di ayat yang kedua, Allah menjawab, memperhatikan teriakan orang Israel. Pada waktu itu, ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, suku Dan. Namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi dari suku Dan. Laki-laki namanya Manoah. Istrinya mandul. Tetapi Tuhan berfirman, nanti kamu akan punya anak laki-laki. Oleh sebab itu,
peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Ini perintah Tuhan kepada orang tua dari bayi yang akan lahir itu. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Arti kata nazir itu adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan, kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Supaya lewat orang yang nazir ini, Allah bekerja kepada bangsa Israel. Itu nazir Allah, saudara. Ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Oleh sebab itu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu ayat 8, saya tambahin sedikit ya saudara. Lalu ketika mendengar berita dari istrinya itu, Manoah memohon kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ayat 9. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Nah, sepinggal kisah dari mula-mula kelahiran Simson ini saudara, sudah dinubuatkan, sudah diberikan kabar kepada orang tuanya bahwa yang akan lahir ini adalah nazir Allah dan akan menjadi penyelamat bagi Israel atas penindasan orang Filistin. Kalau kita baca selanjutnya saudara, sebenarnya kisah mengenai Simson ini berbeda coraknya dengan kisah-kisah lain yang tercantum dalam kitab Hakim-Hakim. Sebagai contoh misalnya Deborah, Gideon, Yefta, gitu ya. Agak berbeda dengan Simson ini. Kenapa? Karena kisah hakim yang satu ini yaitu Simson diceritakan riwayat hidupnya ya seorang pahlawan setempat mulai dari kelahirannya sampai dengan meninggalnya udah diceritain. Ini orang yang perkasa, ini raksasa, bagaikan raksasa. Tapi sekalipun ya dia masih kanak-kanak, sudah dipersiapkan. Kalau Allah mengangkat Deborah kan, ya sudah jadi udah dewasa. Gideon sudah dewasa. Yefta masa-masa sedang kuat-kuatnya. Tapi kalau Simson belum lahir sudah disediakan. Nah, terlepas dari nanti riwayat Simson yang agak tragis dan menyedihkan ini, tetapi Allah sudah menetapkan bahwa Simson akan menjadi nazir Allah. Nah, mari kita lihat saudara. Arti kata Simson dari bahasa Yunaninya itu sebenarnya Samson. Jadi kalau saudara sering bertanyakan, Pak, apa bedanya antara Simson dan Samson? Gitu ya. Kalau Simson ya, itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya Shemes. Itu artinya matahari. Kalau orang Yunani manggilnya Samson. Nama ini diberikan orang tuanya karena berpengharapan atas janji Allah yang diucapkan oleh Nabi Allah itu. Bahwa dia akan menjadi pahlawan bagi bangsanya. Kekuatannya bagaikan matahari. Dan tenaganya sangat ajaib. Karena tandanya tidak ada pisau cukur yang akan memotong rambutnya. Itu kekuatan Simson. Sejak dari awal, bahkan belum lahir, sudah dinyatakan oleh abdi Allah itu. Betul saudara, Simson lahir.
Itu pada masa-masa penindasan 40 tahun oleh orang Filistin terhadap bangsa Israel. Tepatnya kira-kira 1090 sebelum Masehi. 1090 sebelum Masehi. Simson memulai karirnya ketika orang Filistin mulai merebut tabut perjanjian dan membakar kota Shilo. Nanti di 1 Samuel pasal yang keempat akan kita ketahui itu. Akibatnya apa? Orang Israel ketakutan. Bukan hanya takut tapi menghambakan diri, tunduk di bawah tekanan Filistin. Sehingga apa? Orang Israel kehidupannya sangat-sangat ditentukan oleh kebijakan orang Filistin. Hidup rohaninya ngaco, pertobatan nasional tidak ada. Ya, sampai nanti selama 20 tahun masa pengabdiannya, Simson nanti mengembalikan orang Israel kepada jati dirinya, yaitu umat pilihan Allah. Nah, kalau kita selidiki sedikit tentang Simson ini ya saudara. Dia itu seperti lahirnya Ishak, anak Yakub. Anaknya Abraham. Ya, Ishak itu lahir dari perempuan yang mandul. Gitu. Samuel. Nabi Samuel itu jadi keluar juga atau lahir juga dari perempuan yang mandul. Ibu Hana namanya. Bagaimana setiap hari berdoa minta dapat punya anak gitu ya. Karena madunya Penina itu ya, itu menghina terus gitu, madunya. Ya, menghina terus gitu. Sama juga dengan Yohanes Pembaptis. Mamanya Elizabeth itu sebenarnya mandul. Ya. Tetapi Allah memakai orang yang seperti ini. Yang dilahirkan dari perempuan yang mandul ini. Simson pun sebenarnya lahir dari perempuan yang mandul. Tetapi Tuhan datang kepada orang tuanya. Kepada mamanya Simson. Dan papanya Simson yaitu Manoah. Bahwa nanti anakmu laki-laki akan menjadi pembebas Israel. Itu ayat yang kelima tadi. Nah, ketika Simson dipersiapkan Allah, Israel sedang giat-giatnya ditekan oleh orang Filistin, menyembah berhala, menjadi abdi bagi orang-orang kafir yang berlangsung puluhan tahun, 40 tahun. Saudara bisa bayangkan bagaimana carut marutnya kehidupan kerohanian orang Israel. Sampai-sampai Tuhan harus mengirimkan, mempersiapkan pahlawan bagi Israel yaitu Simson ini. Akibat dosa yang dilakukan oleh orang Israel, Allah betul-betul murka, saudara. Ini ya, berkelanjutan ya, seperti itu siklusnya hakim-hakim itu. Namun, sekali lagi, nah perlunya kita belajar firman itu ngerti. Allah tidak bermaksud membiarkan mereka berada dalam cengkeraman orang Filistin selama-lamanya. Kebesaran kasih Allah membuat dia bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Ini bedanya umat pilihan dengan bangsa-bangsa yang bukan pilihan. Ya tragis sih berbuat dosa. Ya melukai hati Tuhan karena menyembah berhala. Tapi ketika mereka teriak minta tolong, bertobat. Mereka mohon ampun dari Tuhan. Mereka minta dibebaskan dari penjajah ini. Tuhan tidak mau umatnya berlama-lama hidup di dalam penindasan seperti ini. Dibebaskanlah mereka. Ini hati Tuhan, saudara. Maka sebenarnya bersyukurlah saudara menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi tidak serta-merta itu membuat kita lalu mempermainkan Dia. Namun yang kita tahu bahwa Allah betul-betul hatinya melekat kepada umat pilihan itu. Nah yang diminta Tuhan ya hati umat pilihannya itu melekat kepada Dia. Belas kasihan Allah atas umatnya.
membuat dia bertindak tanpa syarat dan tanpa pamrih. Ini hebatnya Allah kita. Selama engkau bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, teriak minta tolong kepadaku, aku akan kirimkan pembebas kepadamu. Allah ingin menghindarkan kita dari kehancuran fatal akibat dosa. Kalau orang Israel ditindas oleh orang Filistin, itu lambang dari kita ditindas oleh dosa karena kesalahan kita. Israel teriak minta tolong, Allah sediakan Simson kepadanya. Kita teriak minta tolong, bebaskan kami dari cengkraman iblis dan si jahat, supaya kami tidak masuk ke dalam kematian kekal. Allah mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya, tadi itu dalam pujian ya, ku tak dapat jalan sendiri. Itu artinya kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kalau lagi diberkati, kalau lagi diangkat Tuhan ekonominya, kita tidak lupa Tuhan, kita tetap butuh Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita sedang dihukum Tuhan, diizinkan kita ditindas karena kesalahan kita, itu kita sangat perlu Tuhan supaya kita dibebaskan. Dan untuk itulah mengapa Alkitab menyebut Allah kita itu sebagai Allah yang menerobos masuk ke dalam sejarah itu saudara. Karena dalam setiap sendi kehidupan kita, dari setiap perjalanan hidup manusia, Allah harus intervensi di dalamnya. Allah ingin membangkitkan seorang yang mampu menyelamatkan umatnya. Kalau Israel, Allah siapkan Simson. Kalau kita, Allah siapkan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita belajar Simson dulu. Ya, seperti itulah hatinya Tuhan. Nah, berita kelahiran tentang Simson ini saudara, bukan hanya menjadi berita sukacita bagi bangsa Israel, tapi juga kabar gembira bagi keluarganya. Khususnya siapa? Manoah dan istrinya. Padahal tadi ya, istri Manoah itu mandul. Bahkan sebelum Simson berada di dalam kandungan ibunya, malaikat Tuhan sudah mewartakan kabar baik. Bahwa anak yang akan dia kandung adalah nazir Allah. Artinya hanya yang nazir Allah, hanya yang pilihan Tuhan, hanya yang kudus dari Tuhanlah yang mampu membebaskan bangsa Israel. Yang punya kekuatan ilahilah yang mampu membebaskan bangsa Israel dari penindasan Filistin itu. Demikian kita, hanya Yesus Kristuslah anak domba Allah itu yang mampu melepaskan kita. Saya tidak sedang mensejajarkan Simson dan Yesus, tidak. Tapi saya sedang memberikan sebuah pengertian begini, bahwa pilihan Allah yang nazir, yang kudus, itu yang mampu melepaskan kita dari kuasa dosa. Beda jauh Simson dan Yesus. Yesus gak ada dosa. Dari awal sampai akhir jadi manusia di dunia ini tidak ada dosa yang dilakukan. Kalau Simson jatuh bangun. Saudara. Jatuh bangun. Matinya pun tragis. Tetapi pengertian tentang nazir Allah inilah yang sedang kita pelajari. Hanya yang kudus dari Allah, hanya yang ditentukan Allah lah yang sanggup membebaskan manusia dari cengkraman musuh-musuhnya. Ini pengertiannya. Lalu di ayat 24 saudara, kalau kita baca selanjutnya, lahirlah Simson. Ya, mari kita baca ayat 24. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ayat 25 ini. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Allah, roh Tuhan di Mahanedan yang terletak antara Zora dan Esitaol. Nah ini saudara, dimulai dengan sesuatu yang roh Allah menyertainya, luar biasa. Ini satu-satunya berita kelahiran seorang hakim
dalam kitab hakim-hakim ini. Hanya Simson. Hakim-hakimnya lain dipilih Tuhan setelah dewasa. Nah, kisah kelahiran ini bukan tanpa makna. Karena memperhatikan kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada Simson untuk menyelamatkan bangsanya. Walaupun nanti Simson gagal, saudara, tetapi diawali dengan hal seperti ini. Ya. Simson nanti pada gagal dalam memenuhi tugasnya. Ya, membinasakan orang Filistin, tapi tidak mengalahkan seluruhnya. Namun dari kisah awal kelahirannya ini kita bisa melihat bagaimana Allah betul-betul memilih sejak dia belum lahir pun sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini hak yang istimewa sekali. Kalau kita bandingkan sedikit ya antara Yefta yang kemarin kita pelajari dengan Simson, maka ada hal yang menyamai sebenarnya. Bahwa begini, kita dapat mendapatkan bahwa lingkungan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi hidup dan karakter seseorang. Ingat ya, Yefta pernah ada di lingkungan itu ya, perampok-perampok ya. Tapi kalau dipilih Tuhan, hidup dalam kebenaran, ya menang, diberkati, sukses. Gitu. Tapi sebaliknya, ya, lingkungan juga, itu lingkungan kurang apa coba Simson itu? Bapaknya benar, Manoah itu. Ibunya benar, walaupun mandul tapi diberkati Tuhan. Disuruh hidup kudus sebelum melahirkan. Anaknya lahir dalam keadaan nazir Allah. Itu kan lingkungannya benar. Lingkungannya kudus. Pilihan Allah. Tapi tidak serta-merta nanti menghasilkan hakim yang benar. Gitu loh maksud saya. Jadi lingkungan bukan satu-satunya pengaruh terhadap karakter seseorang. Kalau kita melihat karakter Yefta udah gak mungkin dipakai Tuhan lah. Wong perampok. Gak mungkin dipakai Tuhan, perampok. Kan gitu, ini pikiran kita. Kalau kita mikirin juga Simson, gak mungkin lah gagal. Karena apa? Lahir saja udah nazir gitu. Dari sini kita belajar faktor penting yang menjadi penentu atas berhasil dan gagalnya dalam melakukan kehendak Allah adalah keputusan manusia itu masing-masing. Karena setiap orang punya kesempatan untuk hidup dan berkarya bagi Allah. Tinggal mau tetap setia atau tidak. Ada orang yang mengawali dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Tapi sebaliknya, ada orang yang hidupnya tidak diawali dengan roh Allah. Bahkan dimulai dengan kedagingan. Tapi diakhiri dengan roh Allah. Banyak contohnya. Kalau kita lihat di perjanjian baru ya misalnya ya. Seperti Saulus. Memulai dengan apa? Hidupnya kacau, hidupnya melawan titah Allah, memusuhi umat Allah. Tapi di akhir hidupnya dia menjadi nabi yang besar, rasul yang besar. Ini saudara, dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Kesempatannya sama, kepada Yefta dan Simson kesempatannya sama. Tetapi lingkungan memang penting, tapi tidak menjadi satu-satunya faktor keberhasilan seseorang. Walaupun lingkungan yang baik itu sangat mendukung. Tetapi tidak menjadi penentu satu-satunya. Sebab di dalam Tuhan, jika merespon dengan baik, seorang perampok pun kalau bertobat, jadi manusia yang benar. Pembunuh sekalipun seperti Saulus, kalau dia bertobat, mau dipakai Tuhan, ya jadi rasul. Tapi sebaliknya, seperti raja pertama Israel, Saul, memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Ya binasa. Oleh sebab itu, kalau kita sudah dipilih Tuhan, mungkin sejak dari kandungan, keluarga kita udah keluarga Kristen, lingkungannya lingkungan Kristen, ayo pelihara roh Allah itu. Pelihara pilihan Allah itu. Supaya apa? Kita tidak mengakhiri hidup kita dengan kedagingan. Sama seperti Simson. Tapi sebaliknya, kalau mungkin ada di antara kita yang lahir ya tanpa kita minta sebenarnya, lahir dari kondisi yang tidak mendukung secara rohani, bahkan ada dalam kumpulan orang-orang yang jahat. Tapi kalau Allah memanggil dan memilih saudara dan saya, pegang itu, keluar dari zona itu,
Supaya apa? Sama seperti Yefta dipilih Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pilihan ada di dalam saudara dan saya. Ketika kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, apakah kita tetap setia sampai mati? Setia sampai akhir. Kalau kita lakukan kesetiaan sampai akhir itu, mahkota kehidupan akan menjadi bagian kita. Dari awal kehidupan Simson kita bisa tahu, tidak menjadi alasan utama, tidak menjadi jaminan orang sejak lahir sudah dinazir Allah akan selalu menang sampai garis akhir. Namun sebaliknya, tidak menjadi jaminan orang yang hidupnya sekarang ini rusak. Tapi kalau Allah sudah menetapkan, Allah sudah memilih, akan dijadikan nazirnya Allah. Semakin kita mengerti tentang pikiran Tuhan, semakin kita mengerti tentang keputusan Tuhan, semakin kita mengerti hatinya Tuhan itu seperti apa. Mungkin bagi manusia mustahil, mana mungkin Simson yang sejak lahiran sudah kayak begitu, mana mungkin gagal. Toh gagal. Mana mungkin seorang Yefta, bahkan dikatakan itu ketua perampok, bisa dipakai Tuhan menyelamatkan bangsanya, orang dari penindasan orang Amon. Mana mungkin? Nyatanya bisa. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, minta tuntunan Tuhan. Sertai aku Tuhan, sertai aku Tuhan, sertai aku Tuhan. Dan kita tidak boleh menilai orang lewat kacamata kita sendiri. Kita tidak bisa menjudge orang. Wah, kamu sekali jahat akan jadi jahat selamanya. Kamu dari awal sudah menjadi orang kudus, akan menjadi kudus selama-lamanya. Tidak menjamin. Yang menjamin kita tetap ada di dalam kasih karunia Allah dan layak di hadapan Tuhan adalah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Ini yang dapat kita pelajari dari kelahiran Simson. Yang kita pelajari dari awal-awal kehidupan Simson. Peringatan bagi kita semuanya. Tetap setia, taat, minta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Maka hidup kita dari awal sampai akhir akan berkenan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Dari awal kehidupan Simson kami sudah belajar bagaimana Tuhan memilih orang-orang atas kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa memilih orang yang sejak belum lahir saja sudah ditetapkan akan menjadi orang nazirnya Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa memilih orang-orang sudah dewasa menjadi hakim, menjadi nabiah bagi bangsa Israel. Artinya semua keputusan dari Tuhan, penyelamatan bangsa Israel, Allah yang menentukan. Oleh sebab itu, pelajaran yang dapat kami petik pada hari ini, tetap setialah dalam panggilan Tuhan. Tetap taat di dalam jalan-jalan Tuhan. Terus bergantung kepada Tuhan senantiasa. Jaga kehidupan berkenan kudus di hadapan Tuhan. Rahasia-rahasia yang Tuhan berikan kepada kita jangan sampai diketahui oleh musuh kita. Maka kita disebut sebagai nazir Allah yang dipakai Tuhan dari awal sampai akhir mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga. Usaha, bisnis, pekerjaan anakmu diberkati. Kesehatan kami diberkati Tuhan. Dan yang paling penting dari apa yang dapat kita pelajari, kami mau tetap taat setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai Yesus datang yang kedua kali, maka kami disebut sebagai orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang menyebut kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.